Jika mendengar kata ini, memang buat Anda sudah tidak asing lagi di telinga. Fenomena yang sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Kontroversi di kalangan anak muda ibu kota yang identik dengan dunia balap motor liar. Dan usia mereka antara SMP dan SMA. Para gadis belia yang sudah ingin beranjak dewasa. Mereka dijuluki cewek cabe-cabean. Bahasanya gimana, kasar banget gitu. Zaman sekarang cabe-cabean itu apa? Malah saya penasaran juga sih. Kalau cabe-cabean itu kan dipandangnya orang sering ikut trek-trekan gitu. Jangan mau dikatain cabe kalau lo nggak mau ngasih gitu, kasar gitu. Menurut kamus slang online, istilah cabe-cabean merujuk pada arti cewek murahan atau biasa disebut. Karena kehebohan akan fenomena cabe-cabean ini pula, sehingga melejitkan seorang penyanyi dangdut wanita Indonesia karena melantunkan lagu dengan judul Cabe-Cabean. Bahkan, seorang rapper muda Indonesia lewat situs pencarian video YouTube mengunggah vlog atau video blog tentang kriteria cewek cabe-cabean. Tentang cabe-cabean. Idenya itu gimana bikin jadi bahan bercandaan tapi masuk ke otak mereka. Memang kan itu bisa dibilang kita nyindir mereka kan. Ya gue juga heran sih, harusnya kan mereka sekolah jam segitu masih di luar. 1, 2, 3, haha, cewek kecewa kagak bonceng 3. Rata-rata terjadi di menengah ke bawah nih. Mereka itu kayak jadi cabe-cabean karena sebenarnya karena lingkungan sih rada susah, karena lingkungannya bilang hal ini keren, padahal kalau kita lihat dari lingkungan lain itu nggak bagus kan. Jadi mereka ngikutin pergaulan sekeliling mereka. Diprediksi tahun 2014, cewek cabe-cabean akan meningkat hingga 100%. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknologi seperti penggunaan smartphone untuk keperluan update status demi hal-hal yang kurang penting untuk menarik perhatian. Tidak menutup kemungkinan kasus human trafficking sedang membuntuti mereka. Ingin diperhatikan, ingin diterima pergaulan, atau hanya sekedar mencari sensasi? Apakah ini yang dicari oleh para gadis belia yang disebut cabe-cabean? Semakin materialistiskah para ABG zaman sekarang? Fenomena cabe-cabean adalah masalah baru di kalangan masyarakat kita saat ini. Dari 2010, 2011, sampai 2013 bahwa ada penelitian yang menyebutkan bahwa dari 4.726 sampling anak SMP dan SMA yang diteliti dan diupdate terus setiap tahun itu 93,7% mengaku pernah melakukan hubungan seksual. 21,2% itu adalah pernah mengaku melakukan aborsi. Lalu kemudian ada penelitian Yayasan Buah Hati, ya, sahabat mitra kerja dari Komnas Perlindungan Anak terhadap 2.000-an lebih anak-anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang diteliti. Itu menyimpulkan 62% itu adalah kecanduan pornografi. Kalau kita lihat itu, ya, berarti anak-anak ini akan terancam masa depannya. Maka dia akan, kalau dia 2013 ada kenaikan 60%, di 2014 kalau tidak diperhatikan dengan baik bisa naik 100%. Ada faktor lingkungan dan juga ada faktor biologis. Nah, ini yang banyak kurang dipahami oleh orang tua. Bahwa pada anak remaja sekarang itu terjadi perubahan hormon besar-besaran. Dan perubahan hormon ini sangat mempengaruhi fungsi otak mereka. Mereka belum bisa mengambil keputusan. Makanya itu anak-anak sekarang sering kita sebut labil. Lebih mudah untuk remaja untuk ikut-ikutan. Ini ada beberapa faktor, ya. Artinya disharmonis keluarga tentunya. Karena ketahanan keluarga yang sudah runtuh. Ketahanan keluarga itu kalau kita tarik lagi, kenapa dia runtuh? Karena apa? Nilai-nilai sosial, etika moral, nilai-nilai agama itu rontok. Sehingga tidak ada lagi rumah yang menjadi aman, rumah yang menjadi layak, rumah yang menjadi ramah, ya, karena itu tadi nilai-nilai itu hancur. Sehingga akhirnya apa? Rumah ini menjadi disfungsi keluarga. Ketika terjadi disfungsi keluarga, anak yang menjadi korban. Bisa juga faktor ekonomi. Ada juga pengaruh teknologi, dia adaptasi tidak sesuai dengan perkembangan pola pikirnya. Saya kira orang tua
adalah harus menjadi panutan. Oleh karena itu, orang tua harus mempertontonkan cinta kasih supaya anak belajar tentang cinta kasih. Jadi pertontonkanlah nilai-nilai baik supaya anak belajar tentang nilai-nilai baik. Orang tua itu mampu berterus terang, berkomunikasi dan secara terbuka. Jadi walaupun menjadi teladan, dia harus konsisten. Dia bicara apa, di luar juga perilakunya sama. Keluarga adalah benteng yang utama untuk menyelamatkan dan melindungi anak-anak kita dari ancaman di luar rumah. Ya, saya kira kita harus sama-sama memahami ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab gereja, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ulama, dan tanggung jawab kita semua untuk perang terhadap kejahatan seksual itu.